Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu ya. Eksotika Tanah Toraja, Sulawesi Selatan selalu memesona dan magis. Mulai dari keindahan alam, tradisi leluhur, hingga uniknya ritual kematian. Tradisi pemakaman unik di Tanah Toraja. Tanah Toraja ini ya teman-teman mempunyai upacara adat yang biasa dilakukan, yakni yang bernama Rambu Solo. Upacara Rambu Solo ini merupakan sebuah upacara pemakaman. Pada upacara Rambu Solo ini, penduduk Tanah Toraja percaya tanpa adanya upacara ritual ini, maka arwah orang yang telah meninggal dunia akan memberikan kesialan bagi keluarga yang ditinggalkan. Orang yang meninggal ini hanya dianggap seperti orang sakit yang masih harus dirawat dan diperlakukan layaknya masih seperti orang hidup, teman-teman. Nah, upacara pemakaman Rambu Solo ini adalah sebuah rangkaian kegiatan yang rumit terkait ikatan adat dan tradisi setempat, serta memerlukan biaya nggak sedikit ya teman-teman. Biayanya ini sampai miliaran rupiah, bayangin aja. Persiapannya pun hingga berbulan-bulan. Nah, selagi menunggu kesiapan upacara ini, jasad yang meninggal tersebut dibungkus menggunakan kain yang kemudian disimpan di dalam sebuah rumah leluhur atau yang disebut rumah tongkonan. Contohnya nih teman-teman, ada seorang perempuan yang bernama Alfrida Lantong adalah bukti salah satu orang Toraja yang belum menjalani upacara pemakaman adat Toraja. Alfrida ini diyakini sudah berusia 90 tahunan teman-teman. Meskipun Alfrida sudah dinyatakan meninggal dunia sejak tahun 2012, namun sejumlah keluarga masih beranggapan Alfrida seperti layaknya orang sakit saja. Alfrida diletakkan dalam sebuah peti pada rumah tongkonan teman-teman. Meskipun sudah berdebu, pihak keluarga masih mengunjunginya secara teratur. Jadi dianggapnya tuh masih kayak orang hidup gitu. Jadi masih kayak orang sakit. Jadi butuh apa? Butuh makan, butuh minum gitu. Jadi disediakan setiap hari, sehari sampai 3 kali teman-teman. Meskipun sudah sejak tahun 2012 Alfrida dinyatakan meninggal dunia, namun persiapan pemakamannya ini masih belum lengkap teman-teman. Sebab dalam budaya Toraja ini pemakaman bisa menjadi sangat mahal, sehingga generasi berikutnya ini akan dibebani hutang untuk menyelesaikan upacara pemakaman tersebut. Meskipun harus mengeluarkan biaya yang sangat banyak dalam melakukan upacara pemakaman, kematian ternyata menyediakan mata pencaharian bagi banyak orang di Tanah Toraja. Baik di sektor pariwisata yang akan menarik banyak para wisatawan yang datang untuk menyaksikan upacara pemakaman tersebut, buruh tani yang merawat kerbau untuk kurban, serta para pengrajin yang akan membuat patung-patung kayu dengan wajah orang yang sudah meninggal teman-teman, untuk menghiasi kuburan-kuburan mereka. Ada cerita nih dari seorang pengukir kayu muda. Ia bercerita bahwa dia dan keluarganya ini telah berkecimpung dalam bisnis ini selama 4 generasi. Nah, patung-patung itu adalah bentuk seni sekaligus sumber pendapatan bagi mereka teman-teman. Saya ini tidak hanya menyalin foto orang yang sudah mati katanya, tapi saya mencoba menangkap karakter orang itu. Butuh sekitar 10 hari untuk membuatnya, kata Maguling, salah seorang pengrajin patung. Dalam membuat patung tersebut, ia bisa menjualnya seharga sekitar 15 juta rupiah teman-teman, atau sekitar 1.000 dolar. Proses ini dianggap sebagai salah satu tradisi turun-temurun yang tidak pernah berakhir dari satu dunia ke dunia lain dalam kosmologi Toraja.
Setelah dimakamkan nih teman-teman, orang yang sudah meninggal tersebut itu tidak benar-benar pergi. Patung-patung tersebut akan terus berdiri tegak di atas tebing tempat pemakaman mereka dan terus mengamati tanah yang ramai dari orang-orang yang masih hidup di bawah sana. Jadi orang yang sudah meninggal itu seolah-olah kayak ada di dalam patung gitu teman-teman, mengamati orang-orang yang masih hidup. Ngeri gak sih? Kita akan sedikit membahas tentang rumah adat Tongkonan ya teman-teman. Rumah Tongkonan ini adalah rumah khas di Tanah Toraja. Tongkonan ini diambil dari kata tongkon yang berarti dalam bahasa Indonesia itu adalah tempat duduk atau menduduki. Nah, istilah ini muncul berdasarkan fungsi rumah ini yang sering dijadikan sebagai persinggahan para raja dan bangsawan. Jika dilihat secara seksama teman-teman, Tongkonan di masa lalu ini fungsinya seperti sebuah balai pertemuan. Para raja dan bangsawan terdahulu memang sering mengadakan pertemuan di rumah ini. Nah, hal tersebut menjadi wajar mengingat Tongkonan syarat akan makna bagi penduduk Toraja, terlebih mengenai keputusan besar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Meski demikian, rumah ini pun berubah fungsinya dari balai pertemuan warga menjadi rumah adat. Sejak peristiwa tersebut, masyarakat mengenal Tongkonan sebagai salah satu rumah adat suku Toraja. Ada banyak aspek filosofis yang perlu diketahui secara mendalam dan penuh makna. Sebagai contoh teman-teman ya, letak rumah adat ini harus menghadap ke bagian utara. Nah, itu dianggap sebagai lokasi yang Maha Kuasa itu berada atau bagian utara dunia. Makna rumah Toraja ini tidak hanya sekedar budaya dan adat istiadat aja, melainkan juga faktor religius antara hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia. Gak heran jika rumah Toraja ini dimiliki secara turun-temurun pada anggota keluarga maupun suku Tanah Toraja. Selain itu, rumah adat ini juga memiliki fungsi sebagai pusat budaya, pembinaan masyarakat, maupun kontrol sosial. Nah, kita kembali ya ke puncak kegiatan upacara pemakaman Rambu Solo. Tradisi Mak Neni menjadi paling unik dan menyedot perhatian teman-teman. Upacara mayat berjalan ini dilakukan dalam rangka mengganti pakaian mayat para leluhur. Nah, ritual Mak Neni dilakukan ini setiap 3 tahun sekali. Masyarakat adat Toraja meyakini ritual ini membawa berkah pada hasil sawah dan ladang mereka. Biasanya puncak pemakaman Rambu Solo ini berlangsung pada bulan Juli dan Agustus. Nah, di saat itulah teman-teman, orang-orang yang Toraja yang sedang merantau ini di seluruh Indonesia, biasanya mereka akan mudik atau pulang kampung untuk mengikuti serangkaian kegiatan ini. Selain itu, kunjungan sejumlah wisatawan lokal hingga mancanegara pun bisa ikut menyaksikan tradisi adat Toraja ini. Dalam kepercayaan penduduk Tanah Toraja, Alu Todolo memiliki prinsip semakin tinggi tempat jenazah itu diletakkan, maka semakin cepat pula rohnya akan menuju nirwana atau surga. Nah, apabila dari kalangan bangsawan yang meninggal, maka diharuskan memotong kerbau sejumlah 24 hingga 100 ekor sebagai mak tinggoro atau kurban. Bahkan ada yang memotong kerbau belang atau kerbau bule yang disebut juga dengan tedong bonga, yang terkenal memiliki harga yang sangat mahal teman-teman, hingga mencapai ratusan juta rupiah satu ekornya. Upacara pemotongan korban ini adalah salah satu tradisi khas Tanah Toraja dengan menebas leher kerbau ini hanya dalam satu ayunan saja teman-teman. Menggunakan sebilah parang yang sangat tajam, kerbau itu akan ditebas lehernya hanya dengan satu kali tebasan saja. Kemudian kerbau ini akan terkapar dan akan mati dalam waktu beberapa menit.
Nah, acara ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin melihat upacara adat ini. Tapi serem ya teman-teman ya, kasihan. Penduduk Tanah Toraja hidup dalam komunitas yang kecil, di mana mereka yang sudah menikah akan meninggalkan orang tuanya dan membangun kehidupan di tempat lain. Tetapi anak tersebut tetap mengikuti garis keturunan orang tua dan mendiami satu rumah adat yang disebut sebagai tongkonan. Tongkonan ini nantinya dibagi berdasarkan tingkatan strata sosial yang berbeda sesuai dengan peran dalam masyarakat. Saat seseorang meninggal, ada tradisi rambu solo yang juga unik teman-teman. Di upacara adat penyempurnaan kematian ini untuk menghormati dan mengantarkan jenazah pada kehidupan yang abadi. Setelah upacara rambu solo, jasad yang sudah ada di dalam peti berisi baju, makanan, minuman, serta barang yang sering dikenakan semasa hidup dibawa ke pemakaman. Pemakamannya ini berupa rumah khusus jenazah teman-teman. Dahulu kala, gua yang berada di atas tebing tinggi menjadi lokasi pemakaman. Disebut sebagai kuburan batu. Contohnya ini ada Gua Londa yang ada di desa Sandan Uai menjadi salah satu ikon. Begitu juga di desa Ketek Kesu yang diperkirakan ini sudah berusia lebih dari 500 tahun teman-teman. Keduanya ini merupakan peninggalan purbakala yang unik. Di dalam kuburan batu tersimpan banyak sekali tengkorak dan tulang belulang manusia. Kini Goa Londa dan desa Ketek Kesu ini menjadi destinasi wisata yang paling menyedot wisatawan tanah air hingga mancanegara teman-teman. Itulah tradisi unik dalam sebuah proses pemakaman orang Tanah Toraja. Adat ini semoga bisa menjadi pembelajaran ya bahwa Indonesia ini memiliki budaya yang beragam dari berbagai sisi ya teman-teman. Bahkan dari sisi kematian sekalipun. Ada yang tahu contoh adat istiadat apa yang tentang kematian juga yang sangat terkenal? Bisa komen di bawah. Nanti kapan-kapan kita bahas ya. Siapa yang sudah pernah ke Tanah Toraja dan pengalaman apa sih yang kamu dapat di sana? Komen di bawah ya. Jangan lupa kalian like, subscribe bagi yang belum, dan juga klik tombol loncengnya supaya kamu selalu update video baru dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.